Film Fear Street Prom Queen tahun 2025 bercerita tentang pesta sekolah yang berubah jadi malam menakutkan penuh misteri dan bahaya. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Cerita ini dimulai dengan seorang remaja perempuan bernama Lori Granger. Dia bercerita sendiri kepada kita. Katanya orang-orang sering bilang kalau dia pasti akan berakhir dengan cara yang buruk. Mereka bilang nama belakang keluarganya seperti dikutuk. Dan sebelum dia lulus sekolah, dia pasti akan mati atau jadi pembunuh. Lori sendiri bilang, ya mungkin mereka benar. Lalu ceritanya mundur ke 2 hari sebelumnya. Di kota kecil bernama Shadyside, kata Lori kota ini seperti tempat yang penuh masalah. Tidak seperti kota tetangganya, Sunnyvale, yang indah dan rapi. Shadyside terasa suram. Orang-orang percaya kalau kota ini punya kutukan. Kadang orang di sana tiba-tiba berubah jadi jahat dan menyakiti orang lain. Waktu itu sedang dekat acara pesta prom di sekolah. Pesta dansa besar yang sangat penting. 6 gadis cantik termasuk Lori ikut pemilihan untuk menjadi ratu prom. Lori ingin menunjukkan kalau dia bisa bersinar. Tetapi banyak orang tidak peduli padanya. I'm pretty sure she's only running to piss off. Has perfect grades. And thanks to her, she can ruin a reputation and if Tiffany says jump, Melissa says how high. Unlike Tiffany, I'm definitely not popular. Saat di kelas, beberapa murid mengejek Lori. Teman baik Lori bernama Megan marah dan ingin membuat mereka takut. Dia mengeluarkan pisau dari tas dan mengiris tangannya sendiri. Semua orang di kelas kaget. Megan tidak bermaksud melukai siapapun. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada anak-anak yang jahat. Tetapi akhirnya Megan dikirim ke ruang kepala sekolah. Setelah itu Megan dan Lori ngobrol lagi. Mereka berbicara tentang pesta prom dan gaun yang ingin dipakai Lori. Karena Lori butuh uang untuk membeli gaun, malam itu dia bekerja di kantin sekolah. Saat bekerja, Lori melihat teman-temannya datang makan. Ada Tiffany, gadis populer, dan pacarnya Tyler, yang dulu adalah teman masa kecil Lori dan juga orang yang Lori sukai diam-diam. Tiffany melihat Tyler melirik Lori, lalu dia mulai mengejek Lori lagi. Setelah Tiffany pergi, Tyler kembali sendirian untuk mengambil jaketnya. Lori membantunya dan mereka berbicara tentang kenangan masa kecil mereka. It's not really a thing. Ever since we were kids, you always had these. I think everyone feels like that. You know what I mean. Di rumah, Ibu Lori tidak senang dia ikut pesta prom. Ibu Lori jadi teringat masa lalunya yang sedih. Sementara itu di rumah Tiffany, dia mencoba gaun promnya. Dia yakin akan menang. Temannya Melissa datang untuk meminjam gaun. My dress is... Lalu di tempat lain, seorang gadis lain bernama Christy sedang pulang malam-malam. Dia sendirian. Tiba-tiba ada orang memakai jaket merah muncul dan memegang kapak. Sebelum Christy bisa lari, orang itu membunuhnya. Keesokan harinya, karena Christy tidak hadir, dia dikeluarkan dari pemilihan ratu prom. Semua gadis lainnya pura-pura tidak ada yang salah. Padahal Lori merasa masih dijauhi. Seorang guru menyemangati Lori agar percaya diri. This is the new Shadyside. It's to fulfill that promise. Tetapi lalu Tiffany datang dan memperingatkan Lori dengan jahat. Jangan hancurkan prom ini seperti ibumu dulu. Are we done, Tiffany? Oh. Megan masih mencari selempang prom Christy yang hilang. Tetapi pacar Christy tidak tahu dia di mana. Di tempat lain, si pembunuh terlihat sedang mencoret wajah Christy di buku tahunan, lalu membakar barang-barangnya. Hari prom pun tiba. Ibu Lori akhirnya menyemangati anaknya dan cerita soal malam promnya dulu, ketika dia dituduh membunuh ayah Lori. Thank you. Lori dan Megan pergi ke prom. Semua kontestan ratu prom tampil memakai kostum khusus, tetapi Lori tidak punya. Dia jadi terlihat aneh di atas panggung, lalu turun dan mencari Megan. Lori sedih karena merasa diabaikan. Not amongst that stars. Come on. Di tempat lain, gadis lain bernama Linda dan pasangannya Bobby pergi ke loteng untuk mengambil selebaran. Tetapi mereka menemukan semuanya rusak.
Hey. Hey, asshole. Lalu tiba-tiba Linda diserang dan terluka parah. Bobby mencoba lari, tetapi tidak bisa membuka pintu. Pembunuh itu menangkap dan membunuh mereka juga. Di pesta prom, orang-orang masih belum tahu soal pembunuhan. Lori berusaha berbicara lagi dengan Tyler, tetapi tiba-tiba terdengar teriakan. Ada kepala di dalam mangkok, tetapi ternyata hanya manekin, kepala boneka. Semua orang panik, tetapi ternyata itu hanya lelucon dari Megan. Ia ingin menakuti anak-anak lain, tetapi semua marah padanya. Lori kecewa dan memarahi Megan. Megan meminta maaf, lalu pergi. Who of all people should get that? Sorry. I need a fucking joint. Sementara itu, teman bernama Jude mengajak pasangannya Debbie ke ruang bawah tanah dan memberinya kalung. So obsessed with this place. I'm not upset. This is our spot. Di tempat lain, Lori menerima bunga tanpa nama pengirim. The office? Kembali ke Debbie dan Jude yang sedang mengobrol di ruang bawah tanah. Saat mereka sedang bercanda, tiba-tiba terdengar suara berderak. Mereka kira itu cuma suara tikus, jadi mereka tidak terlalu peduli. Tapi ternyata mereka salah besar. Pembunuh itu muncul tiba-tiba, dia langsung menebas kepala Jude dengan kapak. Jude mati seketika. Debbie kaget dan ketakutan sekali. Dia berteriak-teriak sambil menangis. Untungnya Megan mendengar suara Debbie dari jauh. Tapi sayangnya Debbie yang ketakutan lari tak tentu arah. Dia menabrak kabel listrik yang terbuka dan tersengat. Debbie pun meninggal di tempat. Sekarang dari 6 gadis yang ikut pemilihan Ratu Prom, tinggal 3 orang saja yang masih hidup. Di tempat pesta, Lori sedang berjalan masuk ketika dia bertemu Tiffany dan temannya Melissa. Tiffany yang cemburu karena Lori dapat perhatian dari Tyler, pacarnya, langsung marah. Tiffany mengejek Lori dan bahkan menyinggung masa lalu ibunya yang menyakitkan. Lori kesal dan pergi. Melissa merasa tidak enak dengan sikap Tiffany. Dia lalu menyusul Lori dan memberikan sekantong kecil riasan untuk membuat Lori senang. Lori sangat tersentuh dan hatinya jadi hangat. Lori kembali ke pesta dengan wajah yang bersinar karena sudah berdandan cantik. Semua orang mulai memperhatikannya. Tiffany makin cemburu, apalagi saat melihat Melissa berdiri di samping Lori. Dia makin marah dan menuangkan minuman ke gaun Melissa. Melissa pun pergi untuk ganti baju. Saat itu pesta mengadakan tarian kompetisi antara para kontestan Ratu Prom. Lori tampil sangat bagus dan semua orang bersorak-sorai. Tiffany makin jengkel karena Lori mencuri perhatian. Sementara itu Melissa yang sedang ganti baju di dalam lemari tiba-tiba sadar ada seorang pria aneh yang sedang menatapnya diam-diam. Awalnya Melissa mengira itu hanya lelucon dari Megan, tetapi pria itu terasa menyeramkan. Melissa jadi takut dan berusaha lari. Tetapi dia menabrak pria lain. Ketika dia melihat ke belakang, dia ditusuk. Dan sekarang tinggal 2 gadis saja yang masih hidup dari pemilihan Ratu Prom, yaitu Lori dan Tiffany. Di dalam pesta, orang-orang masih tidak tahu apa-apa. Saat itu waktunya untuk pemungutan suara dimulai. Semua orang tampak sibuk memilih. Di seberang ruangan, Tyler terus melihat ke arah Lori. Dia kagum dengan betapa bersinarnya Lori malam itu. Tiffany melihat Tyler melirik Lori dan langsung kesal. Dia marah kepada Tyler dan bertanya tentang masa depan hubungan mereka. Tetapi Tyler sudah tidak tahan lagi, dia bilang, "Kita selesai." Lalu dia pergi meninggalkan Tiffany begitu saja. Di tempat lain, Megan sedang ngobrol dengan teman bernama Spider. Lalu dia melihat seseorang memakai jaket merah seperti orang yang aneh. Tapi saat dia dekati, orang itu hilang. Megan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Tyler dan Lori saling menatap dari kejauhan. Mereka saling tersenyum malu-malu. Akhirnya Tyler datang mendekat. Setelah berbicara sebentar, mereka hampir berciuman. Tapi tepat saat itu Megan datang berlari-lari.
kehabisan nafas dan sangat panik. Dia mencoba memperingatkan Lori kalau banyak gadis lain yang tiba-tiba menghilang. Dia merasa ada sesuatu yang berbahaya di pesta prom malam ini. Tetapi Lori tidak mau mendengar. Dia sedang hidup dalam mimpinya, diperhatikan, dikagumi, dan sedang dekat dengan orang yang dia suka. Mereka malah jadi bertengkar. Megan merasa kecewa dan sedih, lalu pergi meninggalkan Lori. Lori kemudian diajak Tyler ke atas, tetapi suasana hati Lori sudah buruk karena barusan bertengkar dengan Megan. Where are we going? Dan tiba-tiba, Tyler ditusuk dari belakang. Darah keluar dari tubuhnya. Lori menjerit dan berlari. Megan pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi yang dia temukan justru sangat menyeramkan, yaitu mayat-mayat para teman mereka tergeletak di mana-mana. Megan berteriak ketakutan. Di saat yang sama, Lori sedang lari menyelamatkan diri dan bertemu Megan. Mereka berdua langsung lari bersama, berusaha kabur dari pembunuh gila yang mengejar mereka. Mereka berlari sekuat tenaga dan masuk ke sebuah kamar, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Semuanya sunyi. Si pembunuh ada di luar, tetapi tidak bisa melihat mereka. Setelah beberapa saat, pembunuh itu pergi, dan Megan serta Lori segera keluar dan terus berlari. Akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan aneh. Di dinding ada foto-foto teman mereka dari buku tahunan pesta prom, dan wajah semua yang sudah mati dicoret satu persatu. I'm sorry, Megan. Itu sangat menyeramkan. Tiba-tiba si pembunuh muncul lagi. Dia masuk dengan kapak besar. Tetapi Megan dan Lori cepat-cepat melompat keluar jendela dan lari kembali ke pesta. Mereka ingin memperingatkan semua orang. Saat mereka tiba, kepala sekolah sedang mengumumkan pemenang Ratu Prom. Namanya adalah Lori. Lori Granger! Tetapi sebelum Lori bisa berkata apa-apa di atas panggung, si pembunuh menerobos masuk ke aula. Dia menyerang semua orang, memotong kaki seorang gadis dan leher seorang pria. Lalu dia naik ke panggung dan memotong lengan kepala sekolah. Orang-orang menjerit dan panik, tetapi mata si pembunuh hanya terus menatap Lori, siap untuk menghabisinya. Namun Megan melompat untuk menyelamatkan sahabatnya. Dia bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi Lori dalam keputusasaannya mengambil mahkota Ratu Prom dan menusukkannya ke wajah pembunuh. Saat semua orang terdiam karena kaget, terungkaplah siapa pembunuhnya itu. Ternyata ayahnya Tiffany. Dia bilang dia ingin membunuh semua orang karena ingin anaknya menang menjadi Ratu Prom. Menurutnya hanya pemenang yang akan diingat. Semua orang terkejut dan bingung. Tetapi untungnya polisi segera datang dan menyelamatkan keadaan. Malam itu, Lori meminta maaf kepada Megan karena sebelumnya bersikap kasar. Megan terluka tetapi masih hidup dan dibawa ke rumah sakit. But you changed. I can't believe you're... Any weed? Excuse me? Morphine is good too. Polisi meminta Ibu Tiffany datang ke kantor polisi. Mereka bilang mereka akan mengantar Tiffany pulang ke rumah, dan Lori menawarkan diri untuk ikut. Di perjalanan, Tiffany meminta maaf atas semua hal buruk yang sudah terjadi. Lori bilang sudah, lupakan saja. Don't worry about that now. Saat sampai di rumah, Tiffany meminta Lori untuk tinggal sebentar menemaninya sampai ibunya kembali. Lori setuju. Sementara itu di kantor polisi, Ibu Tiffany minta pulang karena ingin menemani putrinya. Polisi akhirnya mengizinkan. Tetapi begitu sampai di rumah, niat sebenarnya mulai terlihat. Dengan membawa pisau, Ibu Tiffany diam-diam masuk ke kamar Lori. Lori yang tidur terbangun karena suara aneh. Dan saat dia membuka pintu, dia terkejut melihat apa yang sedang terjadi. Tiffany pun muncul dan mereka berlari bersembunyi di dalam lemari. Tiba-tiba, sikap Tiffany berubah menjadi menyeramkan. Dia menatap Lori dan berkata, "Aku ingin membunuhmu." Lalu dia menarik pisau dan menyerang. Lori lari secepat mungkin, tetapi saat dia sampai di pintu, Ibu Tiffany menangkapnya dari belakang. Mereka berdua memojokkan Lori.
Dan lalu Ibu Tiffany mengaku bahwa dialah yang membunuh ayah Lori di masa lalu. Karena cemburu saat prom. Dia ingin balas dendam. To mention that part of the story. Dalam kekacauan itu, Lori berhasil mendorong Tiffany hingga jatuh dari tangga. Lori lalu mengambil piala prom dan memukul kepala Ibu Tiffany. Akhirnya semua selesai. Mimpi buruk itu berakhir. Lori keluar dari rumah dengan wajah bingung dan hati yang hancur. Tetapi di saat itu juga dia akhirnya sadar siapa dirinya sebenarnya. Lori Granger, gadis yang selamat dan kuat. I'm Lori fucking Granger. Setelah cerita selesai, di tengah adegan akhir, kita melihat Ibu Tiffany terbaring di lantai dengan darah mengalir dari kepalanya. Darahnya membentuk simbol aneh di karpet, seperti tanda penyihir. Dan itu mungkin berarti ada rahasia lebih besar lagi di balik semua ini. Mungkin tentang kutukan atau perjanjian jahat yang berkaitan dengan kota mereka. Oke teman-teman, begitulah alur cerita film Fear Street Prom Queen tahun 2025, di mana film ini bercerita tentang seorang remaja perempuan bernama Lori yang tinggal di kota kecil bernama Shadyside, tempat yang katanya suka kena kutukan. Orang-orang di sana sering mengalami hal-hal buruk seperti kesurupan atau jadi jahat tiba-tiba. Lori mempunyai mimpi dia ingin menjadi ratu prom, yaitu seperti ratu pesta dan saat sekolah. Tetapi sayangnya saat pemilihan ratu prom dimulai, satu persatu teman-temannya yang ikut pemilihan mulai hilang dan ditemukan meninggal. Lori dan sahabatnya Megan mencoba mencari tahu siapa yang melakukan semua ini. Mereka lari, bersembunyi dan hampir ikut terbunuh juga. Akhirnya ketahuan bahwa ayah dari salah satu peserta prom yang jadi pembunuhnya. Dia jahat karena ingin anaknya menang menjadi ratu prom, sehingga sampai tega membunuh semua orang. Tetapi ternyata ada plot twist lagi. Setelah semuanya selesai, terungkap bahwa ibu dari si anak itu juga jahat. Bahkan dia yang membunuh ayah Lori dulu. Lori hampir dibunuh juga, tetapi dia berhasil menyelamatkan diri dan melawan balik. Oke, sekian cerita dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.